Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultra TV. Senang sekali kita kembali berjumpa dengan Anda semua. Tentu saya harapkan di perjumpaan kali ini tidak hanya akan memberikan warna yang baru, tapi juga memberikan nuansa serta informasi yang begitu informatif untuk kita. Nah pemirsa, khususnya untuk masyarakat Kota Kendari, yang juga kita tahu bahwa daerah Kota Kendari yang terus bertransformasi jauh lebih baik dari yang lalu-lalu. Saya rasa hal ini patut kita apresiasi yang luar biasa. Tidak terlepas dari seluruh kerja keras baik pihak pemerintah, masyarakat, ataupun juga dari pihak DPRD Kota Kendari. Karena lagi-lagi semua bisa terwujud karena adanya kolaborasi serta sinergitas yang begitu tinggi. Pada kesempatan kali ini, kita juga ingin menyampaikan bahwa Kota Kendari saat ini tentu banyak kaitannya juga dengan bagaimana program-program prioritas yang sudah terbangun, khususnya mungkin dari pihak DPRD sendiri. Oleh karena itu, telah bergabung bersama kami Ketua DPRD Kota Kendari, Bapak Haji Subhan ST. Halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Senang ya kembali lagi ketemu lagi sama Pak Subhan di sini. Ya? Iya. Lama lagi kita tidak berbincang-bincang, tapi saya rasa dengan lamanya kita tidak bertemu Pak, ini kan pasti dikarenakan kesibukan bagaimana mengurus, mengontrol segala pembangunan yang ada. Bapak sampai sejauh ini sudah di tahun 2023, Bapak memang dilantik pada di tahun 2018 ya. Oke. Dan kalau melihat Pak, kita mereview dulu lah sebelum-sebelumnya Bapak pada saat menjadi diamanahkan untuk menjadi Ketua DPRD, melihat memang perubahan-perubahan yang terjadi, apa sih perasaannya Pak? Tanggapannya gimana? Silakan. Ya, saya rasa di DPR itu ya tidak terlalu banyak berubah sih. Iya. Tugas, fungsi, dan tugas kita belum ada yang berubah. Oke. Hanya memang kebijakan pemerintah ini yang harus kita selalu upgrade, selalu dalami agar apa yang menjadi peran dan fungsi yang melekat sama kita itu fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan serta tugas-tugas kita itu bisa kita maksimalkan, tentu sesuai ketentuan perundangan berlaku dan bagaimana menjawab aspirasi masyarakat yang ada kepada kami, termasuk ya peningkatan dan pendalaman tugas yang ada kepada kami agar dalam pelaksanaan tugas keseharian menjawab aspirasi masyarakat dan info terupgrade ya, baik di pusat dan di daerah itu merupakan bagian yang harus selalu kita ikuti agar ya apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi dan daerah itu merupakan bagian yang seiring dan punya keterkaitan agar kita di daerah bisa menyesuaikan. Tapi kalau melihat secara umum Pak, tentu kan dari tahun ke tahun ya walaupun tidak banyak yang berubah untuk fungsi dan tugas di DPRD ya Pak, tapi perubahan secara fisik Kota Kendari kan berubah nih kalau saya lihat dari sisi pembangunan, perekonomiannya, pelayanan publiknya. Bapak sendiri sampai sejauh ini, apakah memang ini sudah seperti yang diinginkan ini dari pihak tidak hanya jajaran pemerintah kota, mungkin di jajaran DPRD juga menginginkan hal yang demikian, gimana Pak? Iya, terima kasih. Jadi memang perkembangan Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, pintu masuk dan keluar Sultra, ini memang sangat cepat sekali. Malah kayaknya lebih cepat dari yang kita perkirakan. Iya. Dan ini menjadi tantangan ya.
bukan saja dari segi perkembangan kotanya, Iya. pertambahan jumlah penduduk yang pada akhirnya ini berdampak kepada aspek-aspek lain yang memang harus dijawab oleh pemerintah kota, termasuk kami DPR, termasuk pola penyampaian aspirasi masyarakat yang memang juga sudah ibarat perkembangan ini saling katakan sama Iya, kan iya. ini. Benar. Sehingga ya memang kita dituntut untuk ya, bagaimana sebagai perwakilan masyarakat di 5 dapil di Kota Kendari ini harus selalu mengisi diri, memperkaya diri dengan banyak membaca, banyak mempelajari apa yang menjadi pendalaman tugas kita. Iya. Termasuk ya harus sering turun ke lapangan agar apa yang menjadi harapan masyarakat itu bisa kita maksimalkan dan bisa kita sampaikan kepada pemerintah kota agar itu bisa menjadi program-program yang bisa dimasukkan Betul. ke program kegiatan. Oke, jadi dari sekian banyak kan Bapak sering mengatakan tadi soal melakukan kunjungan langsung ke masyarakat, mendengar aspirasi. Aspirasi yang paling mungkin sejak menjabat jadi ketua DPR nih, yang paling sering didengar Pak dan disampaikan oleh masyarakat apa sih kalau boleh tahu? Ya, jadi memang saya masih persoalan kita ini masih beberapa ya, persoalan mendasar. Iya. Yang pertama itu kan ini banjir ya. Betul. Walaupun juga sekarang ini sudah agak berkurang volumenya dan tidak sama seperti dulu, tapi ini masih menjadi fokus dan selalu disampaikan kepada masyarakat. Walaupun juga kita sudah membangun kolam retensi yang bisa menampung 20% banjir di Kota Kendari. Kita sudah merencanakan pembebasan lahan dan pembangunan kolam retensi di Nanga-Nanga untuk bisa menyelesaikan 60-70% performa Kota Kendari sekaligus penahan lumpur ya dari atas. Kita sudah merencanakan bagaimana 13 anak sungai yang ada di Kota Kendari ini bisa kita benahi, bisa kita normalisasi, bisa tidak menimbulkan dampak banjir kepada kita. Kita juga sudah menyampaikan kepada pemerintah kota agar membangun kolam retensi skala kecil di tiap kecamatan kelurahan yang memang kondisi di lingkungan situ ada lebih rendah. Iya. Termasuk bagaimana mengkonektivitaskan semua drainase yang ada ini agar saling terhubung dan pada saat hujan turun dan air pasang di samping bisa menampung tapi bisa juga mengendalikan banjir agar apa yang menjadi persoalan kota yang di masyarakat ini bisa kita tuntaskan. Jadi, dari perubahan kawasan yang ada di kota ini yang tadinya rawa sudah jadi timbun, jadi rumah dan sebagainya, dan itulah resiko sebuah perkembangan sebuah kota. Iya, iya betul. Yang kedua air bersih tentunya. Air bersih juga ini kan menjadi persoalan dan PR buat kita. Kayaknya sudah sejak lama ya kalau masalah air bersih nih Pak. Sejak pertama saya di DPR, kayaknya sudah dipesan ya. Pertama saya terima aspirasi itu tentang air bersih. Oke. Demo pertama, aspirasi pertama yang saya terima di DPR sebagai Ketua Komisi 2 di periode pertama, dan sampai saat ini dengan alokasi hibah yang kita alokasikan baru-baru, ternyata ini belum juga menyelesaikan persoalan. Nah, makanya memang kita sudah menyampaikan kepada pemerintah kota agar persoalan air bersih yang berlarut-larut ini harus ditindaklanjuti dengan satu langkah konkret.
Salah satunya di beberapa daerah mereka itu sudah membuat perencanaan bekerja sama dengan balai Balai dan wilayah Satker sungai, iya Pak. agar membuat perencanaan dan perencanaan itu yang kita bawa ke kementerian pemerintah pusat untuk kita presentasi agar bisa mendapatkan alokasi anggaran, termasuk ya membangun kerjasama dengan pihak lain dan yang sudah kita lakukan di dalam berapa lama ini dengan Adikarya untuk pembangunan instalasi air bersih Kota Kendari, dan kemarin sudah disepakati anggarannya 384 miliar dan itu ini sudah dijalin kerjasama, hanya Kota Kendari Iya Pak. memang tidak punya sumber mata air. Oh iya ya. Nah, jadi kita rencana mengambil di Panai Selatan, Matabondo, dan itu bisa melayani kebutuhan air bersih kita sekitar 70%. Berarti memang apa ya, sedikit menjadi bukan kelemahan juga, cuma memang tantangannya di sini karena Kota Kendari itu tidak memiliki mata air ya Pak ya. Mungkin itu yang menjadi salah satu faktor mengapa ya masalah air bersih ini kayaknya masih menjadi PR gitu yang sampai saat ini. ini. Menjadi PR dan ini menjadi kebutuhan yang sangat mendasar yang harus diselesaikan pemerintah dan agar masyarakat bisa mendapatkan air bersih yang layak dikonsumsi. Termasuk kemarin ya belum ada kesepakatan dengan pemilik sumber mata air, ya kita juga kalau memang bahwa itu solusi, mungkin dia pembangunan keluar TC itu nanti kita hitung berapa volumenya, mungkin juga itu bisa menjadi alternatif. Termasuk sampah, soalnya juga sementara kita menyatukan konsep dengan pemerintah untuk bagaimana ini bisa dialihkan di tingkat kelurahan ataupun juga kecamatan agar penanganan sampah ini bisa dijemput oleh pengelola itu di rumah masing-masing agar sampah-sampah itu dari jam 5 sore sampai jam 6 sore sudah tidak ada sampah dan tinggal diangkat di pembuangan dan ini bisa menyelesaikan persoalan kita. Tapi kalau saya lihat Pak, memang khusus untuk persoalan sampah ya, ini kayaknya sudah mulai terminimalisir Pak, karena di beberapa titik-titik juga rupanya Bapak PJ Wali Kota ini sangat konsen sekali kalau masalah kebersihan karena sesuai dengan tagline beliau. Jadi memang kayaknya untuk pemulasaran sampah ya tinggal mungkin dimaksimalkan lagi untuk manajemennya seperti apa biar pengelolaan masalah sampah ini bisa terselesaikan. Ya, dari ketiga aspirasi atau masalah yang selalu dikeluhkan ya oleh masyarakat ini, kalau Bapak melihat apakah ketika tiga hal ini sudah sudah mulai kan upaya terus dilakukan Pak, apabila ini sudah approve, sudah selesai, kira-kira melihat Kota Kendari kini seperti apa menurut Bapak? Silakan. Jadi kan sebenarnya bukan hanya tiga itu ya. Masih ada lagi banyak ya, kompleks ya. Padatnya kendaraan, pertumbuhan jumlah volume kendaraan dan ini harus dijawab dengan pertama volume jalan. Termasuk ya harapannya Sri sama kita itu tentang program Kendari Terang. Jadi memang dari semua aspek yang menjadi persoalan Kota Kendari ini ya harapan kita itu agar semua ini bisa terselesaikan, tertuntaskan agar kehadiran pemerintah Kota Kendari dalam menyelesaikan persoalan kota ini itu menjadi harapan dan cita-cita kita. Tapi yang selalu menjadi persoalan klasik itu kan ini anggaran. Makanya di setiap pembahasan anggaran itu selalu kita sampaikan kepada pemerintah kota bahwa kalau hanya kita berpikir PAD kita dengan belanja, maka apa yang bisa kita bangun di kota ini? Karena terlalu cepat kota ini berkembang. Dengan PAD dan APBD yang kita miliki, memang tidak bisa menjawab semua itu. Apalagi di 2 tahun terakhir kita kemarin ada pandemi COVID. Ini harusnya program yang sudah terlaksana 2 tahun sebelumnya, ini harus kita cicil kembali. Karena kita kena berapa kali refocusing.
Betul. Tapi ini justru menjadi motivasi kita untuk bagaimana pemerintah kota, kita semua DPR termasuk OPD harus kreatif Betul. mencari solusi Solusi. dari semua persoalan dan keterbatasan yang kita miliki. Iya. Salah satunya, ya mungkin pertama harus kita sinkronkan program pemerintah pusat, Betul. provinsi, dan pemerintah Kota Kendari. Artinya yang belum bisa dibiayai oleh APBD Kota Kendari, mungkin provinsi Bisa membackup dulu. membackup. Betul. Oke. Mungkin pusat bisa membackup. Betul. Tinggal ya bagaimana kita membuat perencanaan yang baik dan memenuhi apa yang menjadi indikator atau syarat yang diminta oleh pemerintah pusat agar mereka yakin bahwa alokasi anggaran di Kota Kendari itu bisa dibantu dengan Oke, ya itulah pentingnya mungkin ada kolaborasi yang terbangun dengan baik ya di sini. Nah baik, setelah ini pemirsa jangan kemana-mana, kita masih akan kembali tetap dalam Dewan Menyapa. Kita kembali lagi pemirsa. Nah, kalau tadi Bapak juga sudah menyampaikan ya bahwa sebenarnya banyak permasalahan yang terjadi yang menjadi keluhan di masyarakat. Tapi lagi-lagi ya itulah yang menjadi tugas dan fungsi yang akan dilakukan oleh teman-teman DPRD Kota Kendari. Lagi-lagi kolaborasi serta sinergitas dibutuhkan juga cukup kuat. Nah, selanjutnya selain permasalahan banjir, air bersih, juga sampah, tadi juga Bapak sempat menyinggung masalah ya kepadatan jumlah volume kendaraan karena memang jumlah penduduk kita juga semakin lama semakin meningkat, Pak. Karena memang sekarang kendaraan roda 4 itu bukan lagi barang mewah. Betul, Pak. Tapi kebutuhan. Kebutuhan, benar. Nah, ini kan pasti yang mempengaruhi lagi ya volume jalan juga harus tambah. Karena kalau tidak, maka kemacetan itu akan kita rasakan sama seperti di kota-kota besar. Nah, kalau melihat hal itu, Pak, berarti kan tinggal lagi bagaimana ini membuat sebuah program yang memang harus sasarannya menjawab masalah tadi, gitu kan? Nah, lantas sampai sejauh ini, apakah juga sudah menjadi konsen dari Bapak bersama dengan teman-teman di DPRD Kota Kendari yang nanti mungkin akan disampaikan kepada pemerintah kota? Ini bagaimana, Pak, melihat hal tersebut? Ya, jadi memang pertumbuhan volume kendaraan di Kota Kendari itu sangat. Ya. Dan kalau data berapa tahun kemarin itu bahwa tidak salah sekitar 2.000 lebih, 2.400 lebih unit kendaraan yang keluar setiap bulan di semua daerah Kota Kendari. Apakah itu pada Kota Kendari, di luar Kota Kendari, tapi itulah fakta dan kalau dikalikan per tahunnya sangat luar biasa. Sehingga ini kan harus dijawab dengan pertambahan volume jalan. Memang beberapa ruas jalan kita memang sudah kita yang sudah ada kita tambah lebarnya, yang belum ada kita buka, termasuk di batas kota, lingkar luar itu juga kita sudah buka, tapi insyaallah mudah-mudahan bisa kita tuntaskan. Ya, artinya untuk mengurai semuanya, tujuan untuk mengurai kemacetan. Nah, sehingga memang setiap tahun kita selalu menambah volume jalan, ya, baik itu jalan utama, jalan lingkungan, agar ya tujuan kita umpamanya ke kantor kota, ke kantor DPR atau kantor gubernur, kita banyak pilihan. Benar. Sehingga tidak terfokus, tidak tertumpuk ke situ. Termasuk salah satunya jalan Irigop yang sudah kita bangun dari kan sudah ada ya Pak ya. PEN itu ya. Mudah-mudahan itu bisa selesai agar bisa mengurangi salah satu kemacetan juga yang ada di Kota Kendari. Makanya ini menjadi suatu hal yang memang butuh penanganan cepat ya, apalagi beberapa tahun terakhir sejak pandemi kemarin kita banyak jalan-jalan kita yang
belum teraspal bagus. Sehingga ini menjadi fokus kita ya, di tahun ini atau di tahun depan agar ya bagaimana jalan-jalan itu layak untuk dilalui ya dan Pak. volumenya juga bisa terus bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah volume kendaraan yang ada di Kota Kendari. Karena jujur, ya kalau umpamanya Senin sampai Jumat itu pasti ya, padat mungkin masih ya Pak. kayak Jakarta juga gitu. Iya, tempat Tapi macet kalau juga. Sabtu Minggu ya biar daerah di luar Kota Kendari juga bersabtu dan bermalam minggunya di Kota Kendari, karena hampir banyak pegawai ataupun juga yang bekerja di luar Kota Kendari Sabtu Minggu itu mereka pulang. Iya, karena itulah tadi Kota Kendari kan ini memang menawarkan sebagai kota jasa ya Pak. Jadi memang makanya kenapa terpusat walaupun ya di hari weekend, di hari libur itu masyarakat padat begitu untuk. Nah, terlepas dari memang kepadatan volume kendaraan karena masyarakatnya juga yang semakin bertambah, ini kan pasti akan kaitannya mempengaruhi terhadap tingkat perekonomian masyarakat juga Pak. Lalu untuk pertumbuhan ekonomi di masyarakat, kita khususnya di Kota Kendari, bagaimana Bapak melihat trennya dari beberapa tahun terakhir setelah pasca pandemi COVID ini? Ini gimana Pak? Silakan. Ya, jadi dari awal tadi saya sampaikan bahwa Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, pintu masuk dan keluar. Ya, setiap yang masuk di Kota Kendari habis itu ke daerah lain, kita memiliki kelimpahan sumber daya alam yang sangat besar. Dan ini merupakan masa depan dunia dan Indonesia ya. Betul. Bukan hanya Indonesia tapi dunia dengan adanya bahan baku baterai lithium yang kita miliki. Artinya ini kan Kota Kendari yang tadinya orang datang jalan-jalan sekarang bukan lagi untuk datang jalan tapi tinggal menetap. Nah, sehingga ini kan juga berdampak kepada nilai transaksi keuangan yang masuk. Kalau tidak salah, ini sangat luar biasa transaksi keuangan yang Adi Sutra mengalahkan ya, daerah Sulawesi kabupaten lain. Iya. Ini kan sangat kelihatan. Dan bisa kita lihat bahwa pasca pandemi COVID memang kita dihadapkan pada cobaan yang luar biasa dari usaha-usaha kita, mulai pengusaha perhotelan sampai usaha-usaha yang besar lainnya, ya, karena biasa kan juga kita berharap dari APBN, provinsi, APBN, tapi kan itu pasca refokusi itu kan berkurang semua ini. Betul Pak. Ya, tadinya istilahnya banyak ya para pengusaha-pengusaha kita juga yang punya yang mendapat pekerjaan itu pada akhirnya juga ini kan volumenya berkurang sangat signifikan. Nah, sehingga ini kita saya rasa Kota Kendari bisa bertahan di tengah pandemi COVID. Sekarang ini di masa transisi dan ini pandemi COVID sudah kita lewati dan tentu tidak serta-merta kita kembali pulih pada orang sakit ini. Ya, butuh bagaimana kita menjaga kembali, menstabilkan apa yang menjadi program-program yang sudah terlaksana kita selesaikan, termasuk yang paling penting itu ya bagaimana perputaran ekonomi di Kota Kendari itu bisa lebih mungkin tertata dengan baik lagi ya. Betul Pak. Apa menjadi langkah pemerintah kota menjadi pertanyaan dari kondisi seperti ini. Kita memang sekali lagi yang kita dorong itu adalah bagaimana dilakukan percepatan pelaksanaan dari APBD yang sudah kita tetapkan. Artinya siapapun juga melaksanakan ini kan akan menentukan ya peredaran peredaran transaksi keuangan di kota ini. Mungkin yang mendapat pekerjaan itu umpamanya sudah ya pasti cari tukang dalam bangunan dan ya artinya akan ada transaksi dan perputaran keuangan. Yang kedua, memang kita juga selalu berupaya
Untuk Kota Kendari berupaya untuk meyakinkan pemerintah pusat agar program-program nasional itu bisa dilaksanakan di Kota Kendari. Karena itu salah satu niatan kita untuk mendatangkan banyak orang. Betul, karena Pak. setiap Menjadi yang daya datang itu tarik ya, pasti Pak. akan membawa jumlah orang yang banyak, ribuan dan sebagainya, pada akhirnya transaksi orang dan semua sektor juga itu hidup. Hotelnya, UKM-nya, masyarakat yang punya jasa transportasi dan sebagainya, sehingga perputaran ini dan ini selalu kita berikan pemerintah pusat, dan yang menjadi masalah kita itu adalah kesiapan dari kita punya hotel, ya. Karena kalau sudah dalam skala nasional ataupun internasional, terkadang hotel itu menjadi persoalan yang agak berat untuk kita hingga pemerintah pusat, karena itu merupakan salah satu syarat untuk kita lakukan. Sehingga ini yang terus kita dorong, dan kita berharap bahwa bagaimana investasi yang ada di Kota Kendari itu ini bisa masuk ya, pengusaha-pengusaha. Makanya kita ada perda kemudahan investasi yang sudah kita tetapkan agar ini menjadi pintu masuk agar para pengusaha perhotelan dan sebagainya ini bisa membuka dan mengembangkan usahanya di Kota Kendari. Dan memang juga sudah terbukti Pak bahwa sekarang kan banyak para investor-investor yang sudah masuk ya, bahkan beberapa pusat-pusat tidak hanya perhotelan, pusat perbelanjaan, dan memang pusat-pusat wisata yang lain juga sudah mulai rame nih di Kota Kendari. Karena lagi-lagi ini sebenarnya yang bisa memicu meningkatkan PAD kita sebenarnya. Hanya kan mungkin sebagian masyarakat tidak memahami hal demikian. Lantas Pak, apakah juga karena kan tadi sempat disinggung bahwa sekarang bukan hanya ya masalah perekonomian kita, tapi juga memang di mana masyarakat yang mulai sadar akan menjadi pelaku ekonomi, dalam hal ini mereka menjadi pegiat UMKM. Bapak melihat tren perkembangan ini juga seperti apa sih Pak? Silakan. Jadi memang sebagai semangat perkembangan sebuah kota juga itu harus didukung juga dari semua aspek. Salah satunya UMKM. Semakin banyak tamu yang datang dan semakin gencar kita memberdayakan kita UMKM, ini kan akan membuka peluang. Sehingga pemerintah kota juga sudah membina ya. Kalau tidak salah kita target 10.000 UMKM. Yang bisa kita bina di Kota Kendari, kita berikan pendampingan, ya, membuka ruang agar di mana mereka bisa menjual, ya, termasuk ya, bagaimana dukungan anggaran dari pemerintah Kota Kendari agar UMKM bisa tumbuh. Jadi dinas kita punya dinas perdagangan kepresidenan pariwisata ini menjadi tulang punggung perkembangan UMKM ini. Makanya kita di DPR Kota Kendari selalu mendukung ya apa yang menjadi semangat bahwa pengembangan UMKM itu adalah merupakan ekonomi kerakyatan yang harus kita dukung, harus kita tidak lanjuti, karena ini yang langsung ke masyarakat, dan insya Allah berbagai kebijakan yang sudah kita lakukan dan ini akan selalu kita support. Iya betul sekali, karena ini sebenarnya juga yang akan membantu berkontribusi ya Pak untuk daerah ini. Betul sekali. Dan sekarang juga kalau kita lihat bahwa perubahan-perubahan lain yang terjadi di daerah kota, selain tidak hanya di SDM-nya, memang juga dari sektor-sektor yang ada. Lantas kalau Bapak melihat sendiri, apa yang memang mungkin saja ini akan mesti menjadi tantangan untuk pemerintah kota dan juga mungkin untuk di DPR Pak, dengan adanya perkembangan tren yang saat ini terjadi? Silakan. Jadi setiap perkembangan itu kan tantangan. Setiap masalah juga itu tantangan. Agar
kita punya inovasi, kita punya inisiatif, kita punya langkah, kita punya perencanaan agar semua masalah dan tantangan itu menjadi suatu hal yang mutlak kita hadapi. Iya, benar. Nah, di sisi lain, bagaimana SDM kita juga ini menjadi suatu hal yang harus selalu kita tingkatkan. Iya. Karena ini akan menjadi jembatan terhadap setiap perkembangan dari regulasi pemerintah pusat dan kebijakan-kebijakan yang memang juga harus cepat kita menyesuaikan. Sehingga tantangan-tantangan ini menjadi fokus ya, untuk bagaimana peningkatan kinerja para ASN kita, termasuk masyarakat kita, dengan perubahan dan perubahan kebijakan, termasuk investasi yang ada di Kota Kendari, termasuk ya, kondisi-kondisi lain yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Ini kan tantangan semua, termasuk harapan masyarakat juga tentang bagaimana aspirasi mereka juga itu bisa terakomodir dan mendapat alokasi anggaran. Ini tantangan juga. Nah, sehingga berbagai langkah-langkah inovasi sudah dilakukan pemerintah kota, tentu dengan beberapa masukan dari DPRD Kota Kendari, terutama persoalan bagaimana peningkatan APBD kita itu agar bisa menjadi salah satu solusi agar pembangunan juga itu bisa berjalan maksimal. Betul sekali. Yang kedua, ya, bagaimana peningkatan kita punya SDM ini agar mampu menjangkau, melihat potensi peluang yang bisa kita raih. Iya. Ya, alokasi anggaran dengan meyakinkan pemerintah pusat agar alokasi anggaran itu bisa menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Nah, termasuk ya bagaimana mendeteksi ya kondisi-kondisi yang bisa saja terjadi karena bencana, contoh kemarin. Iya betul sih, yang sempat bencana kemarin, Pak. Ya, kalau tidak dilakukan penataan, ya, penataan, pemangkasan, penjarangan di Kota Kendari dengan kondisi bencana angin puting beliung kemarin, kita bisa bayangkan waktu ada pohon tumbang di Samsat itu banyak kan sekali. Korban. Bagaimana kalau ada beberapa atau ratusan ribuan pohon yang berdampak ini kan juga butuh penanganan cepat. Termasuk tentu tantangan-tantangan lain yang memang harus kita respon cepat dan butuh kolaborasi antara pemerintah kota, DPRD Kota Kendari, Forkopimda, termasuk dukungan masyarakat. Saya rasa ini akan menjadi kunci yang bisa menjadi motivasi, semangat untuk pemerintah Kota Kendari agar bisa cepat ya dan terus maksimal ya Pak. Iya, betul sekali. Berinovasi. Iya, oke. Sebagainya untuk menjawab tantangan untuk kepentingan masyarakat. Ya, tantangan memang cukup banyak dan disinilah dilihat bagaimana untuk menjawab tantangan itu tentu dibutuhkan inovasi yang disampaikan oleh tadi Bapak Ketua. Inovasi itu tidak akan mudah dan tidak akan lahir apabila tidak adanya komunikasi yang terbangun dengan baik serta pemikiran-pemikiran untuk bagaimana bisa membuat sebuah kreativitas dalam menjawab segala tantangan. Baik pemirsa, setelah yang satu ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana. Ya pemirsa, terima kasih, kita kembali lagi. Nah Pak, dengan segala banyak perkembangan, banyak masalah mungkin yang selalu menjadi aspirasi masyarakat, dengan segala pencapaian yang telah juga dilakukan oleh Bapak bersama dengan para jajaran di DPRD Kota Kendari. Lantas untuk semuanya ini Pak, sebagai sampai di titik ini ya oleh Bapak Haji Subhan sendiri, apakah merasa wah
sudah puas dengan segala pencapaiannya ini atau bagaimana ini Pak? Silakan. Ya kalau puas, adalah puasnya. Iya. Karena namanya pembangunan semua pun daerah, tidak ada pernah yang namanya pembangunan itu selesai. Oke. Tidak ada masalah itu selesai. Kayak Masalahnya ada Jakarta terus ya. saya dengan umur yang sudah sangat luar biasa, tidak pernah juga selesai juga ya. Selesai masalah baru akan muncul lagi persoalan lain yang juga butuh penanganan, butuh pembenahan karena sudah itulah resiko sebuah perkembangan, pertambahan usia dan layaknya sebuah daerah yang membutuhkan ya, pembangunan di segala bidang dan bagaimana menyelesaikan persoalan masyarakat secara keseluruhan. Oke, gitu ya. Nah, karena memang bukan juga waktu yang cukup singkat ya. Kalau dipikir-pikir kan sudah masuk ke tahun kelima ya Pak ya, masa menjabat Bapak. Lantas mungkin kira-kira ada sampai sejauh ini, selain banyaknya permasalahan yang ada di masyarakat, mungkin yang paling menjadi poin penting juga dalam hal sisi penyelesaian, walaupun yang lain juga penting sih sebenarnya. Apa sih Pak yang memang masih menjadi indikator yang Bapak pegang teguh sampai saat ini, itu apa? Jadi memang yang menjadi indikator kita untuk bagaimana soal kita kawal untuk menyelesaikan ini, dan memang itu membutuhkan waktu, energi, anggaran, pemikiran, kebijakan di kota ini, para pemangku kepentingan. Ya salah satunya ya memang banjir kita, sampah, sarana prasarana jalan dan salah satunya kendaraan terang. Ini kan juga merupakan bagian yang memang mengiringi persoalan kota ini. Makanya memang pembangunan itu kalau kita ibaratkan makanan sama dengan sehat lima sempurna. Jadi semua ini harus berjalan beriringan. Tidak bisa satu-satu infrastruktur. Pelayanan publik saja. Kita abaikan yang lain, semuanya berjalan. Makanya diatur undang-undang bahwa pendidikannya sudah ditentukan berapa persen dari APBD setiap daerah. Kesehatan juga itu seperti itu. Jangan sampai fokus upaya di infrastruktur saja. Memang kalau kita memakai infrastruktur itu bahwa itu dalam makan sebagai daging, tidak mungkin kita makan daging terus atau semua orang juga ke situ. Masih ada juga pendidikan, masih ada kesehatan, UMKM, dan peningkatan sumber daya manusia kita, ya, bagaimana sekolah-sekolah ini kita dukung agar kita berikan beasiswa dan sebagainya. Termasuk bagaimana menjaga keamanan, ketertiban dari sebuah kota. Makanya, apalagi kalau ibu kota kan identik rawan ya Pak ya. Karena semua yang datang apa semua itu ya. Makanya itu juga salah satu yang menjadi titik awal lahirnya Kendari Terang. Yang kita kenangkan sebagai bagian dari kondisi 2017 maraknya begal dari kota Kendari dan narkoba. Ya, apa namanya istilah di tempel-tempel apa itu. Kalau kondisi gelap ini kan juga bisa marak, dan ini tidak lain dilakukan, harus dilakukan pencegahan dengan program Kendari Terang yang bukan hanya di wilayah utama, tapi sampai di lorong dan jalan lingkungan. Yang kedua, memang kita harus membangun komunikasi dengan pihak-pihak, ya. Terutama Forkopimda, ya. Masyarakat, pasti masyarakat setiap kita penyampaian aspirasi mereka, baik yang langsung ke DPR atau lewat media yang sosial, benar, ataupun juga kita ikuti musyawarah ataupun juga reses anggota DPR atau pada saat by media lain yang disampaikan kepada kami, ini juga menjadi bagian yang selalu kita jadwalkan untuk kita tindak lanjuti, dan setiap kebijakan anggaran yang kita tetapkan itu, kita berharap bahwa
sudah inilah dari keterbatasan yang kita miliki, dari banyak usulan yang ada, untuk bisa betul-betul untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Termasuk bagaimana juga kita mendukung dengan regulasi, supaya semua juga ini punya payung hukum dan kebijakan ini bisa lebih maksimal kita lakukan. Ya, karena setelah itu kita sama-sama bersama masyarakat dengan semua elemen kita mengawasi pelaksanaan pembangunan kebijakan yang sudah kita tetapkan dan dilaksanakan pemerintah kota, agar apa yang menjadi harapan kita tentang perkembangan masa depan, selesainya persoalan inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kendari dan para pelaku-pelaku usaha kita ini bisa bersama-sama kita betul sekali. Kita berharap kota ini bisa maju berkembang seperti kota kabupaten lain di luar sutra yang sudah berkembang. Apalagi ini kan ibu kota ya Pak, gitu. Jadi tantangan menjadi ibu kota itu menjadi tantangan tersendiri. Jadi ini harus yang positifnya agar memacu kita untuk bagaimana bekerja keras dan menunjukkan bahwa Kota Kendari siap dan bisa menjadi tolak ukur untuk daerah kabupaten kota di Sulawesi Tenggara dan dan ini juga terbukti ya di usia Kota Kendari yang saya rasa sudah sangat cukup matang ya. Ini kan pasti membuat siapapun, apalagi masyarakat Kota Kendari untuk kayaknya sangat yakin bahwa perkembangan yang terus ada ini akan memberikan warna-warna baru lagi untuk masyarakat. Nah, lalu Pak, dengan hal inilah apa yang menjadi mungkin juga keyakinan dari Bapak selain ya Kota Kendari sekarang kan sudah mulai berkembang jauh lebih pesat. Selain itu mungkin keyakinan lain yang meyakini bahwa Kota Kendari akan stabil dan bahkan lebih dari ini itu apa sih Pak, kalau boleh tahu? Ya, salah satunya itu bahwa semangat dari masyarakat, pemerintah, dan kita semua untuk Kota Kendari yang lebih maju, berkembang ke depan itu sebenarnya menjadi semangat yang terpatri yang bisa memberikan rasa kebanggaan, rasa cinta kita kepada daerah ini. Yang kedua, tentang budaya kita juga menjadi kekayaan yang menjadi bagian yang melengkapi ya dari perkembangan kota ini. Terus saya rasa ibu kota kita sebagai ibu kota Sulawesi Tenggara juga ini menjadi salah satu rahmat ya, yang pada akhirnya banyak daerah-daerah di luar kita yang mengambil tujuan di Kota Kendari, dan itu juga bisa berdampak kepada banyak hal. Dan yang paling penting lagi bahwa bagaimana kita mampu mengelola kelebihan yang kita miliki sumber daya alam itu agar bisa memberikan kemanfaatan ya terhadap perkembangan pertumbuhan kota ini. Makanya kita berharap dengan kekayaan alam yang kita miliki dan kita sebagai kota provinsi, setidaknya semua para pengusaha yang ada di Sultra ini ya punya kantor cabang di Kota Kendari. Saya rasa itu menjadi bagian yang sangat kita harapkan. Dan yang paling penting lagi bahwa kita di DPD Kota Kendari dengan 3 fungsi yang melekat kepada kita, setiap tahun itu kan kita melakukan pembahasan anggaran. Iya, betul. Menetapkan anggaran dari program-program prioritas yang sudah kita mulai ambil dari rencana strategis pemerintah secara umum dan apa yang menjadi program prioritas dan visi misi di setiap kepala daerah yang ada. Ini kan juga harus kita sinkron, itu menjadi fokus kita. Yang kedua, ya bagaimana juga kita memberikan masukan kepada pemerintah kota, termasuk ya bagaimana perencanaan jadwal. Nah, kita juga kan kita punya kalender legislatif. Semua selama pembahasan anggaran itu kita selalu tepat waktu.
dan dari 4 tahun Iya. ya, periode 2017-2024 ini kita sudah 29 perda yang Oke. sudah kita tetapkan, yang memang ini menjadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan kota ini untuk mendukung semua kebijakan dan langkah-langkah dari pemerintah, termasuk fungsi pengawasan juga kita lakukan. Kan setiap tahun juga ada LKPJ. Betul. Dan kita memberikan masukan ke pemerintah kota, baik setiap rapat paripurna apa, semua kita ada pandangan fraksi dan sebagainya. Iya. Ada juga catatan strategis, rekomendasi DPR kepada pemerintah kota agar ini bisa menjadi catatan penting kepada pemerintah kota dari semua aspirasi masyarakat yang masuk kepada kita. Oke. Ini menjadi catatan, dan insya Allah di rekomendasi kita juga pada LKPJ 2022 kemarin itu sebagian juga sudah dijawab oleh pemerintah kota, dan kita berharap ke depan dan ini berkesinambungan agar apa yang menjadi persoalan kota ini, apa yang dibutuhkan kota ini, baik kebijakan anggaran, kebijakan regulasinya, ini yang menjadi prioritas kita. Betul. Tentu sumbernya ya tentu dari masyarakat, ya paling bawah sampai RT RW. Iya. Juga itu kita datangi apa semua, karena setiap daerah itu bisa berbeda kebutuhannya dan kondisi di setiap lingkungan juga itu, kecamatan kelurahan itu bisa berbeda. Iya, Nah, ini yang kita padukan, dan insya Allah kami DPR dengan alat kelengkapan yang ada 35 pekerja keras agar apa yang menjadi kepercayaan masyarakat sesuai sumpah janji kami untuk mengaspirasi dari 35 dan 5 dapil yang ada ini menjadi beban tanggung jawab moral yang harus kita sesuaikan, kita jawab tentu dengan kinerja, pemikiran, ide, kebijakan agar kita bisa mendapatkan kepercayaan kembali di masyarakat kita. Nah, dan yang terakhir Pak, kira-kira harapan untuk masyarakat Kota Kendari gimana nih? Silakan. Saya sebagai pimpinan dan lembaga DPR berharap kepada seluruh masyarakat Kota Kendari agar yang pertama itu bagaimana kita menjaga kondisivitas ya, yang ada di kota ini, karena apapun juga rencana program kegiatan kalau tidak ditunjang dengan kondisivitas keamanan ini sangat sulit untuk kita wujudkan. Makanya mari kita bergandengan tangan, berkolaborasi ya, agar cita-cita harapan kota ini untuk terus berkembang dan menjawab harapan masyarakat itu bukan hanya cita-cita atau harapan dari pemerintah dan DPR, tapi harapan kita semua. Betul. Sehingga butuh kebulatan tekad dan semangat kebersamaan agar bisa kita bergandengan tangan untuk bagaimana kota ini bisa maju, berkembang seperti daerah kabupaten kota lain yang sudah lebih maju dan bisa memberikan prestasi, dan kota ini bisa membanggakan kita semua. Iya, betul sekali. Ya, itulah yang kita harapkan ya, semuanya ingin bagaimana bisa aman dan tentram demi kenyamanan dan kemajuan daerah Kota Kendari. Baik Bapak, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara. Saya harus pamit dari hadapan Anda dan juga dari kepada Bapak. Terima kasih kembali ini Bapak Haji Suban ST selaku Ketua DPRD Kota Kendari yang telah hadir, dan tentu terima kasih juga untuk semua yang telah menyaksikan program ini. Akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.